Terima kasih pembawa acara Mbak Carolina. Baik, kita lanjutkan lagi acara ini untuk kita akan melihat best practice yang telah dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di wilayah Kepulauan Seribu dan juga di Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, untuk acara ini kita akan bagi dalam 3 sesi. Yang pertama adalah penyampaian dari Jakarta Timur, dari Kepulauan Seribu, maaf, selama 15 menit. Kemudian nanti dilanjutkan panel dengan Jakarta Timur selama 15 menit juga. Dan nanti terakhir kita punya waktu untuk tanya jawab selama 15 menit. Demikian, Jakarta Timur sudah siap? Pulau Seribu sudah siap? Ya. Ya, baik. Baik, untuk waktu dan kesempatannya kami berikan untuk Kepulauan Seribu. Silahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semua. Yang saya hormati Pak Asisten Pemerintahan Desa, Bapak Widodo. Yang saya hormati yang mewakili PPATP, Pak Fatori, yang mewakili Kementerian Ibu, serta dan ini juga Dr. Sauna Kasih-Kesmas Dinas Kesehatan Pulau Seribu, Wakil Camat Kepulauan Seribu Selatan, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Seribu Selatan. Baik, kami akan memaparkan pengalaman aksi 1 sampai aksi 8 di Pulau Seribu. Baik. Pak Ecep, dari kita dari host. Iya, tayangannya dari, baiknya dari Bapak apa gimana? Sudah ada? Oh iya. Silakan. Baik, laksana konvergensi program percepatan dan stunting sampai 4 tahun 2020 dan aksi 5 tahun 2009. Secara geografis Kabupaten Pulau Seribu ini berdiri daratan dan lautan yang seperti kita ketahui. Luas daratannya, luas lautannya nggak bisa digedein tuh. 10 kali lipat dari luas daratan. Maaf Pak Dr. Erwin, kalian paparannya belum bisa dilihatkan. Udah diterima sama dia. Tolong diterima sama dia gitu. Tolong diaccept. Udah. Sudah masuk belum? Udah dikirim ke Pak Irwan. Sudah ada. Ya, sebentar Pak ya. Sambil nunggu ini. Saya berpantun dulu deh. Beli kepiting di Pulau Seribu. Kayu dayung di atas perahu. Tangani stunting Bapak Ibu. Perlu bareng tuntas bersatu. Sudah? Oke. Kakinya panjang-panjang. Ya, sudah kelihatan tuh. Tapi sebentar ya Bapak Ibu. Ya, perlu proses nih. Iya. Pulau Seribu ini terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Seribu Utara dan Kecamatan Seribu Selatan,
yang masing-masing mempunyai 3 kelurahan. Jadi wilayah Kabupaten Anggrek Kepulauan Seribu ada 6 kelurahan. Itu pertama Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan, Kelurahan Pulau Tanggal, Kelurahan Pulau Kidung, Kelurahan Pulau Pari, dan Kelurahan Pulau Jawa. Seperti kita ketahui bahwa ada 8 aksi integrasi penurunan stunting, yaitu pertama analisis situasi program penurunan stunting, yang kedua penyusunan rencana kegiatan, yang ketiga stunting, kemudian aksi keempat itu adanya peraturan bupati atau wali kota tentang peraturan. Aksi kelima itu pemindahan taraf pembangunan manusia, aksi keenam adanya sistem manajemen data stunting, aksi ketujuh pengukuran dan publikasi data stunting, dan aksi ke-8 adanya review kinerja tahunan. Lanjut. Sudah. Dan betul Pak. Percepatan penurunan stunting terintegrasi itu pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2020 merupakan lanjutan dari pelaksanaan tahun 2019. Prosesnya sama seperti tahun 2019. Kemudian alur aksi 1 sampai 4 itu pada 2020, di mana analisa situasi datanya berdasarkan data BPDM Desember 2019 dengan penetapan waktu di 6 kelurahan. Kemudian kami membuat rencana kegiatan melalui kerja dan plan dengan membuat penyusunan dan rencana kegiatan tahun 2020 terkait stunting bekerjasama dengan OPD terkait yang dikoordinasikan oleh Bank BK. Kemudian tanggal 4 Februari 2020 kita melakukan stunting mencapai kesepakatan lintas sektor OPD terkait untuk melanjutkan komitmen aksi konvergensi dan melahirkan peraturan bupati mengenai dibuatkan karena kita bukan otonomi daerah, kita buatkan bupati tahun 2019 kita seperti komunikasi kalau udah bisa melihat bakal sebelumnya. Aksi konvergensi yang pertama yaitu analisis situasi. Oke, maaf Pak Irwin, ini slide sudah siap. Lanjutkan saja. Baik. Terima kasih. Yang langsung aksi 1. Aksi 1 yaitu analisis situasi, yaitu kita mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, kemudian ketersediaan program dan praktek untuk manajemen layanan di kabupaten dengan sebagai koordinator dan institusi lain. Kita melakukan analisa situasi menggunakan data BPDM pada Desember 2019, kemudian rekomendasi data lokasi prioritas dan membuat kriteria kualitas. Kemudian membuat daftar inventaris intervensi yang memerlukan prioritas penanganan. Kemudian data dan membuat data dan kriteria yang digunakan dalam prioritas intervensi tahun 2000 yang akan ditangani pada tahun berjalan dan tahun berencana. Prioritas pada kabupaten yang belum optimal. Nah, output dari analisis situasi ini adalah rekomendasi kemudian. Outputnya adalah rekomendasi kebutuhan program atau kegiatan yang direkomendasikan untuk perbaikan alokasinya, baik melalui alokasi maupun penambahan alokasi program. Dan rekomendasi tindakan perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga di BPK yang bisa menghasilkan pelayanan tersebut. Lanjut. Ya, mohon izin Pak Sudin. Mohon kiranya untuk lebih mendekat ke arah speaker, mungkin dekat laptopnya agak di dekat ya, biar suaranya lebih bagus. Terima kasih. Terima kasih. Kita masuk ke. Iya, oke. Bagus. Karena aksi kedua yaitu rencana kegiatan. Rencana kegiatan merupakan tindak lanjut
kabupaten atau kota untuk merealisasikan hasil dokumentasi dari tahap analisis situasi dengan tugas backup sebagai koordinator dan UKPD lainnya. Kita membuat rencana kegiatan kabupaten, kemudian membuat rencana kegiatan di lokasi fokus stunting, dan membuat matrik pemantauan integrasi rencana kegiatan pada tahun berjalan. Outputnya adalah penyusunan rencana kegiatan, rencana program kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan atau 1 tahun mendatang. Yang bro 12. Terus. Ya. Nah ini adalah outputnya. Kemudian kita setelah rencana aksi kedua, kita ke rencana aksi ketiga, yaitu rebuk stunting. Rebuk stunting ini adalah pertemuan lintas UKPD untuk masyarakat untuk memastikan terjadinya konvergensi program kegiatan dan pembiayaan dengan satu investor sebagai koordinatornya. Ini gunanya adalah membangun komitmen bersama, di mana kita tahu bahwa intervensi tidak hanya yang spesifik, tapi juga dengan ada intervensi spesifik, sehingga kita harus melibatkan semua stakeholder, para pengambil keputusan, sehingga bersama-sama dalam melakukan sinkronisasi dan sinergi dalam menangani pandemi. Sehingga kita bersama-sama menjalankan penanganan tadi secara masif. Iya Pak, bentar Pak. Kemudian aksi yang keempat yaitu adanya peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang peran desa. Nah, ini karena kita bukan merupakan daerah otonom, maka kita membuat surat edaran bupati sebagai pedoman strategi komunikasinya. Ini untuk memberikan kepastian hukum digunakan sebagai rujukan oleh kelurahan untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program atau kegiatan dengan TPAPP sebagai koordinatornya. Kemudian membuat strategi komunikasi perubahan perilaku dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah tentang stunting. Dikarenakan tahun 2020 adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan dan diharuskan yang kita testing, maka kita tersebut baru bisa dilaksanakan di kantor suku dinas kesehatan. Mungkin setelah nanti kalau misalkan ada peraturan hukumnya, kita akan lebih kuat lagi dalam penanganan stuntingnya. Lanjut. Aksi kelima yaitu pembinaan kadar pembangunan manusia. Pembinaan kadar pembangunan yang berasal dari kader posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya di tingkat kelurahan dengan sudin TKP sebagai koordinatornya. Jadi kita melakukan mengedukasi warga untuk melakukan perubahan perilaku. Misalkan kader bisa mencontohkan cara memasak, cara menyiapkan menu dan sebagainya, cara memberikan makanan yang baik dan benar. Kemudian ini kita buatkan SK ada pembangunan manusia ini di masing-masing kelurahan oleh Pak Lurah. Ini adalah outputnya, sehingga nanti ada pembangunan manusia ini mempunyai tanggung jawab dalam membantu penanganan stunting. Kemudian aksi ke-6 yaitu sistem manajemen data. Pengelolaan data di tingkat kabupaten atau kota, tingkat kelurahan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi, spesifik dan spesifik dengan surat backup sebagai koordinatornya. Tujuannya adalah menyediakan dan mempermudah akses data untuk pengelolaan program stunting terintegrasi. Tujuan khususnya adalah memberikan terpenuhnya kebutuhan data pada aksi 1 dan aksi 2 serta aksi ke-8. Output dari kegiatan ini adalah adanya data-data stunting serta keterlibatan masing-masing OPD. Seperti itu katanya. Kemudian aksi yang ketujuh adalah pengukuran dan publikasi data stunting. Pengukuran dan publikasi data stunting ini adalah mengukur dan mempublikasi angka prevalensi stunting di tingkat desa hingga di kabupaten kota dengan sudin kesehatan sebagai koordinatornya. Prevalensi stunting di Pulau Seribu
hasil dari Sketchers 2018 Kepulauan Seribu itu 27,1%, tapi hasil SPDGM kita di 2019 kita pada Desember itu 10,17%. Artinya sudah ada penurunan angka stunting, artinya kerjasama semua sektoral dalam stunting ini, karena kita tahu bahwa 30% itu semuanya dari intervensi spesifik dan kesehatan, dan 70%-nya dari semua sektoral dalam membantu penanganan stunting ini dari spesifik. Lanjut, terakhir yaitu review kinerja tahunan. Penilaian pemerintah kabupaten kota terkait pencegahan stunting selama terakhir dengan satu kesra dan sebagai tetap sebagai pengatur dan komisi. Adapun cara review kinerja tahunan meliputi pelaksanaan aksi tersebut yang sudah kami sampaikan, kemudian realisasi kegiatan, realisasi tahunan daerah, dan pelaksanaan anggaran program dan kegiatan stunting. Outputnya adalah adanya dokumen yang berisikan mengenai kinerja program kegiatan, realisasi rencana kegiatan stunting, realisasi anggaran, faktor-faktor penghambat atau kendala pada saat kita melakukan kinerja, kemudian outcome prevalensi stunting dan rekomendasi pembacanya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk dari Pulau Seribu. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya atau inspirasi teman-teman dalam penanganan stunting. Serta kami juga mohon masukan dari teman dari para hadir Pulau Seribu dan Tuhan hormati, sehingga nantinya kita akan mencapai Pulau Seribu bisa angka stunting di Pulau Seribu bisa 0%. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Bupati serta para Puskikap yang terlibat dalam penanganan stunting ini, karena berkat beliaulah penanganan stunting bisa komprehensif kami kita laksanakan, sehingga rencana aksi serta yang kita laksanakan semua sektoral terlibat dalam penanganan stunting ini. Serta semua warga sudah semakin masif mengerti tentang stunting. Mudah-mudahan ke depan stunting kita makin hilang dan 0%. Sesuai dengan standarnya, stunting kita kibas saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasudin, Dr. Erwin, Effendi. Baik, nanti kita akan lanjutkan, namun ini sudah jam 10. Bagaimana kalau kita adakan peregangan dulu? Ya, kita siapkan untuk peregangan dulu. Ya, buat para peserta silahkan untuk berdiri di tempatnya saja, nggak usah pergi kemana-mana. Ya, sudah siap? Ya, silahkan yang mau mengikuti, silahkan untuk berdiri. Kita akan bergerak pagi ini dipandu oleh Mr. Boni. Silakan, Dr. Boni. Oke.
boleh ngos-ngosan juga. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kali ini. Untuk sesi berikutnya adalah dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur yang akan memaparkan baik Jalan Jatinegara di Jakarta Timur. Silakan Jakarta Timur. Balikin. Start video. Kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, Pak Ecep dari sebagai moderator dan teman-teman dari Dinas Kesehatan maupun dari SKPD lainnya. Mohon izin kami yang baru di tahun 2020 ini ditunjuk sebagai lokus stunting untuk Jakarta Timur, dan kami juga memang masih belajar dalam proses. Kami dari Kesmas, seksi Kesmas Studi Kesehatan Jakarta Timur mencoba memaparkan hasil aksi kami selama tahun 2020. Kami berproses mulai dari bulan bulan Maret kami berproses untuk mengumpulkan data di aksi 1. Inilah gambaran hasil kerja kami. Maaf, internetnya nih kurang stabil, nggak stabil nih, nggak bisa pindah. Kirim ke sana deh. Jadi kita. Ini hanya gambaran singkat tentang stunting. Kenapa kami memaparkan ini sedikit gitu ya? Karena ternyata masih banyak teman-teman dari SKPD lain yang belum paham. Terus setelah kemarin ngomong stunting, ternyata masih belum satu pemahaman, satu persepsi terkait ini. Di sini bisa dilihat sedikit ya tentang stunting, di mana stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya penyebabnya juga bisa dilihat di sini ya. Mulai dari ibu hamil, makanya kita mengintervensi pada remaja hamil, pada remaja putri, mulai intervensi di situ karena mereka adalah aset untuk kedepannya menjadi seorang ibu. Ini mengetahui cara dengan anak ditimbang, perkembangan tubuh terhambat, anak muda terkena penyakit infeksi. Ini dampaknya bisa dibaca di sini, teman-teman. Ya, ini analisis kondisi stunting Kota Administrasi Jakarta Timur. Kita dasar penentuan lokus stunting berdasarkan pemberitahuan dari Bappenas tentang perluasan stunting pada tahun 2020 di nomor sekian pada tahun 2019 dengan mempertimbangkan jumlah penduduk yang besar dibandingkan daerah yang lain. Terus adanya jumlah prevalensi stunting yang cenderung tinggi dibandingkan rata-rata nasional serta tingkat kemiskinan masyarakat. Ini grafik presentasi stunting usia 20 sampai 23 bulan Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana berdasarkan tabel dari 10 puskesmas di Kota Jakarta Timur terdapat 2 dan 3 kecamatan dengan prevalensi stunting di atas 14%, yaitu di Kecamatan Matraman dan Kecamatan Jatinegara. Ini grafik persentasi balita stunting usia 0 sampai 59 bulan Kota Administrasi Jakarta Timur. Bisa dilihat di sini pada tahun 2019 dari tabel di atas dari 10 kecamatan di Kota Jakarta Timur terdapat 1 kecamatan dengan prevalensi stunting di atas 14%. Dan 1 kecamatan berada di atas prevalensi Jakarta Timur. Yang ini berarti Jakarta Timur masih punya masalah dengan kesehatan.
Ini upaya apa yang dilakukan 30% spesifik untuk kesehatan. Di sini dilakukan pemberian TTD remaja putri untuk mencegah terjadinya remaja anemia yang akan menghasilkan wanita yang dewasa yang anemia. Terus wanita anemia yang tidak terkontrol akan menimbulkan wanita dewasa anemia yang berpotensi melahirkan anak stunting. Terus pemantauan pemberian ASI eksklusif, pemberian PMT, mengaktifkan UKBM. Ini inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas, yaitu bisa dilihat di sini Pumas Cakung dengan program Protecting, program terpadu cegah stunting, Kecamatan Makassar juga Rumpi Girang, Duren Sawit dengan Seranting, screening intervensi monitoring pada risiko stunting, Puskesmas Pulau Gadung dengan aksi cegah stunting, Kramat Jati dengan Puli Asik, aksi Aku Peduli Asupan Giziku, Jatinegara dengan Retina, Kalisari, Pasar Rebo dengan Rumah Cinta, Ciracas, Gunting Tali, Puskesmas Matraman dengan Gangstar, dan Puskesmas Cipayung dengan Kampung Gizinya. Ini inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Puskesmas kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Jadi memang inilah bukti kami sudah berproses dari tahun sebelumnya, sebelum ditetapkan sebagai lokus stunting. Ini cakupan layanan aksi konvergensi, bisa dilihat di sini, ya. Ini rekomendasi hasil analisis situasi kami, perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan target lokasi, intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi, lalu dilakukan perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau rumah tangga di 1000 HPK, terus perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten kota, serta perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi. Di sini sudah kami lakukan analisis situasi bersama dengan teman-teman dari LGCB dibantu oleh teman-teman dari LGCB, dari Kemendagri, dan juga kita kumpul dengan teman-teman gizi dari semua puskesmas di kecamatan di wilayah Jakarta Timur. Itu sudah kami lakukan. Ini gambaran aksi kami, hasil yang kami lakukan di aksi 1 sampai 4. Alhamdulillah Jakarta Timur ini di aksi 4 kemarin sudah 100% juga dengan terbitnya instruksi wali kota atau Inwal nomor 17 tahun 2020, di mana kami juga sudah melakukan sosialisasi terkait Inwali tersebut. Jadi hasil kami di aksi 1 sampai aksi 4 alhamdulillah sudah 100% semua. Ini kami melakukan aksi 3, yaitu rembuk stunting, dilakukan di kantor Wali Kota Jakarta Timur, dipimpin oleh Bapak Wakil Wali Kota sebagai bentuk komitmen bersama untuk sama-sama memajukan Jakarta Timur, menurunkan angka prevalensi stunting di wilayah kami. Hadir saat itu juga selain Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kasudin, Ibu dan juga Ibu Subanpeko, serta jajaran dari Wali Kota serta tim LGCB Kemendagri. Ini yang tadi saya bilang aksi 4 dari kami dengan terbitnya instruksi Wali Kota Jakarta Timur nomor 17 2020. Kami sebenarnya dari awal sejak bulan Maret April kami sudah memajukan verbal ini. Cuma terkendala dengan Ergub atau Ingub dari provinsi belum ada, tapi kami mencoba diskusi dengan tim terkait, katanya bisa majukan saja. Akhirnya kami mencoba mengadvokasi Wali Kota Jakarta Timur, dan alhamdulillah bisa terbit instruksi Wali Kota Administrasi Jakarta Timur ini dengan nomor 17 tahun 2020. Dan kami sudah melaksanakan sosialisasi instruksi Wali Kota ini dengan teman-teman dari SKPD lain. Terima kasih. Karena kita di Jakarta Timur masih awal, mohon bantuan dan bimbingannya.
dari teman-teman yang sudah duluan, Kepulauan Seribu, Dr. Herwin, terus tim dari Bangda LGCB juga, dari Dinas Kesehatan, mohon arahan dan bantuannya. Juga dari teman-teman SKPD lain, kami mohon dukungannya juga, jadi kita tidak jalan sendirian, kita harus bisa jalan bergandengan tangan bersama untuk cegah stunting. Pasti kita bisa mencegah stunting bersama-sama. Semangat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ira Nurwiyadi. Ini kasih Kesmasya di Sudinkes Jakarta Timur ya. Iya, iya Pak, Pak Ecep. Baik, Bapak Ibu, ada kesempatan buat kita menanyakan tentang best practice yang telah dilakukan oleh 2 wilayah, 1 Kabupaten Kepulauan Seribu dan 1 lagi wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Silahkan yang mau bertanya. Izin Pak dari Biro Pemerintahan Pak. Ya silahkan Pak dari Biro Pemerintahan Pak. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering punya kegiatan-kegiatan seperti ini yang secara koordinasi sudah ada komitmen, sudah ada koordinasi dan macam-macam. Tapi kebanyakan sering mandul di eksekusi Pak. Sering mandul di eksekusi karena ketika kita mau mendukung suatu kegiatan tidak cukup dengan komitmen, tapi harus didukung dengan rencana aksi dari masing-masing pendukung itu gitu. Nah, kadang-kadang untuk mendukung itu terkait beberapa hal, baik itu masalah SDM, masalah anggaran dan lain-lain. Nah, barangkali kalau lebih bagusnya komitmen-komitmen yang sudah dibangun tadi di Jakarta Timur itu diikuti dengan rencana aksi dari masing-masing UPD atau SKPD pendukung itu. Kalau enggak nanti akhirnya yang repot tetap aja Dinas Kesehatan. Saya pikir komitmen itu harus diikuti dengan rencana aksi dari setiap pendukung itu siap dari unit manapun gitu. Kalau enggak, sekali lagi ini akan mandul di tataran eksekusi. Jadi mohon ini tidak cukup di koordinasi dan komitmen, tapi perlu ada rencana aksi yang jelas dari masing-masing SKPD maupun UPD yang mendukung ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak masukannya ya. Kita tampung. Nanti mungkin juga ada tanggapan dari tim ahli kita ya dari Depdagri. Ada lagi pertanyaan dari Mbak Titin. Langsung Mbak Titin ya, Ibu Titin. Silakan Bu, yang mau nanya. Ibu Titin ya. Tolong diaktifkan mikrofonnya Bu. Ya, jangan di-unmute di bawah itu, ya. Oke. Bu, baik, sambil kita mencari siapa teman orang yang akan Bapak Ibu yang akan bertanya, kita coba minta tanggapan dari tim ahli kita yaitu yang dari dari Depdagri, ada Bapak Arifin, ada Bapak Jahir dan ada Bapak Widodo. Monggo Pak untuk tanggapannya. Mungkin juga ada penilaian yang belum pas dalam pelaksanaan di 2 kabupaten dan kota tersebut. Silakan Pak. Pak Widodo masih hadir? Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mencoba memberikan
respon terhadap pertanyaan yang Bapak dari yang menyatakan bahwa eksekusi terakhir itu menjadi sangat penting. Nah, memang nanti kami akan mencoba menyampaikan dari 8 aksi ini, aksi pertama itu seperti apa untuk bisa membuat kita untuk melakukan eksekusi ini, karena memang di aksi pertama ini sangat diperlukan koordinasi dan kebersamaan di dalam mengadakan aksi 1. Nah, disitulah nanti sebagai titik awal bagaimana kita akan mencoba mengeksekusi rencana-rencana yang akan dilakukan secara konvergens atau terintegrasi. Nah, barangkali kita mengawali memang di dalam proses aksi 1 itu yang paling sangat menentukan yaitu terkait dengan data-data, karena ini semua kegiatan ini berbasis data. Setelah dianalisis kemudian diberikan atau diimplementasikan dalam rencana oleh masing-masing OPD untuk dukungan perencanaan dan anggarannya dalam rangka mendukung pencegahan dan penurunan stunting di wilayah yang menjadi kegiatan. Pak Wir, barangkali itu dari halo, proses Pak Wir. di awal memang sudah harus bersama. Kira-kira begitu Pak. Sementara yang bisa kami sampaikan, nah, nanti kurang lebihnya nanti kita akan bisa kita explore setelah kami akan menyampaikan kira-kira seperti apa yang diharapkan dari proses strategi 8 aksi ini. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini kembalikan. Izin bertanya Pak, buat mungkin Pak Wawan atau Pak Widodo yang bisa bantu terkait dengan pernyataan tadi bagaimana kita mengeksekusi aksi 1 sampai aksi 4 sehingga program-program pencegahan lokus stunting itu bisa kita eksekusi dan bisa berhasil di wilayah kita masing-masing. Karena cenderung kami seringkali merasa loh kita sudah melakukan, terlebih saat kita melakukan pengisian aksi 1 itu kita cenderung kewalahan mendapat data dari OPD. Nah, tolong kasih masukan bagi kami bagaimana cara kami bisa mengadvokasi sehingga stunting itu sukses di lingkungan Jakarta Timur atau mungkin di DKI Jakarta di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Iya, silakan. Ya, Bu, terima kasih. Kami menyambung bahwa untuk proses ini memang sebetulnya berangkat dari komitmen dari pimpinan untuk menjalankan di level-level berikutnya. Nah, jadi dengan demikian kebersamaan dalam melaksanakan aksi ini tentu didorong atau didukung oleh komitmen dari pimpinan. Barangkali Pak Jamir akan menambahkan. Monggo Pak, silakan Pak Jamir. Silakan Pak. Tadi muncul saya lihat. Saya pikir sudah jadwalnya kita untuk memaparkan karena ini bertubi-tubi Bu Bapak, ada 3 vikon yang harus kita hadiri. Jadi undangan ke kita itu ada 9 Pak, berbagi Pak Direktur, kemudian Pak Kasubdit dan saya juga. Jadi harus ke kanan kiri ini. Saya rasa begini Bu, akan lebih jelas nanti. Saya akan paparkan sedikit bagaimana strategi dan mekanismenya. Kalau tadi Ibu merasa kesulitan, nah di aksi 6 itu sudah kita sediakan sebenarnya untuk perbaikan data misalkan. Nah nanti lebih clear-nya nanti saya akan paparkan Ibu. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk menunggu sampai siang. Saya akan paparkan hal tersebut. Baik. Saya ingin
biar penasaran gitu kan. Ya, ya kan nanti kita lanjutkan untuk ya kes berikutnya. Baik, ini ada satu lagi nih mungkin pertanyaan dari Biro Tapem nih. Ya, Biro Tapem sudah ada komitmen dukungan untuk stunting di Jaktim. Apakah sudah ditindaklanjuti dengan rencana aksi dari masing-masing unit pendukung? Nah, silakan Jakarta Timur untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, ulang pertanyaannya. Ya, sudah ada komitmen dukungan untuk stunting di Jakarta Timur. Apakah sudah ditindaklanjuti dengan rencana aksi dari masing-masing unit pendukung? Demikian. Ini juga kaitannya dengan saran dari Bapak Widodo tadi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Aisyah, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk komitmen, kami sudah sama-sama berkomitmen, itu ditandai dengan kami bisa berkumpul, mendapatkan data, dan sekaligus bisa rembuk stunting berjalan dengan lancar. Cuma nanti kadang-kadang kami ada kekhawatiran dikarenakan nanti aksi-aksi selanjutnya itu kan sangat banyak melibatkan SKPD lain gitu ya, terutama nanti dihandle oleh Suban Peko gitu ya. Nah kami tuh memikirkan gimana ya, di kedepannya nanti apakah itu bisa dilakukan bersama-sama atau nanti jadi bagian dari kesehatan lagi gitu loh. Nah itu yang kami ingin terus mengadvokasi ke teman-teman di SKPD lain agar kalau ini tuh bukan itu semuanya, ya kita harus sama-sama bergerak gitu. Apalagi kesehatan kan cuma dapat di 30% di spesifik, sementara 70%-nya adalah sensitif, dipegang oleh wilayah seperti kayak gitu. Itulah yang khawatiran dari kami. Semoga tidak terjadi lah khawatiran kami. Kita bisa bergerak sama-sama di Jakarta Timur. Jadi kan komitmen kami di wilayah Jakarta Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikut bisa langsung aja. Ya. Halo. Dari Pulau Seribu, silahkan Kak Sudin. Pak Kasudin. Iya, iya. Bisa sharing, Pak. Silakan, Pak. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi intinya, saya pikir tadi ini semua adalah dukungan pimpinan. Maksudnya kalau di kota, kita kota adalah wali kotanya, kabupaten bupatinya. Saya mohon maaf nih, saya di Pulau Seribu baru 7 bulan. Ini mulai dari analisa situasi dan sebagainya. Ini benar-benar kita kerja tim, gitu, kerja tim. Di sini kita tunjukkan ini adalah suban backup saya, tolong dijum semua. Ini harus backup saya, ada PPAPP, ada Kasulinkes, Kapus dan sebagainya. Ini kenapa bisa dinilai menjadi 100% dari 4 aksi itu? Ini sebenarnya memang yang pertama yang dikatakan oleh Bro Tapem, bagaimana eksekusinya. Di sini saya pikir tinggal bagaimana kita mengakomodir semua unit terkait yang masuk di dalam rencana untuk penanganan stunting ini. Ini sudah restu pimpinan, gitu. Harus awalnya dari situ. Kita semua sudah melakukan kegiatan ini, bahkan sekarang ini kita akan melangkah ke aksi 5, 6, 7, 8. Kita berharap ke depan terkait stunting adalah kepentingan pemerintah daerah atau pusat ini sangat benar-benar urgen, karena memang DKI Jakarta kalau melihat dari tingkat pendapatan, ekonomi dan sebagainya, sebenarnya tidak harus kita
jumlah stunting yang tinggi. Nah, oleh karena itu, mari kita semua UKPD terkait, baik di kabupaten saya lakukan, di tingkat kota, ya bersama-sama melakukan ini. Karena kerja bersama, ini bukan kerja kelompok atau sendiri. Gitu. Ini ada kerja bersama. Yang lagi, ini kita dukungan pimpinan yang utama. Kedua, kolaborasi itu adalah prinsip yang harus kita emban gitu. Kalau ini sudah kita lakukan kolaborasi ini bersama, aksi dilakukan bersama, saya pikir ada percepatan pada saat ini. Saya pikir prima, Pak. Raya Kepulauan Seribu, Pak, atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terasi udang, amis berbau. Generasi mendatang harus lebih maju. Baik, moderator saya Ecep Setiadi dari Dinas Kesehatan mengundurkan diri, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.